Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC dimanapun Anda berada, tanpa terasa pada pertemuan kali ini kita masuk kepada bab terakhir dari kitab Matan Ajrumiyah ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca khafat atau jer. Nah, dulu ketika membahas bab i'rab, saya pernah menjelaskan bahwa isim dibaca jer atau dibaca khafat, yaitu ketika dia dijerkan oleh huruf jer atau huruf qasam, atau ketika dia berposisi sebagai mudhafun ilai, atau ketika dia mengikuti kata yang jer sebelumnya sebagai naat, atau sebagai ma'tuf, sebagai taukid, atau sebagai badal. Nah, ketika itu kita sebutkan hanya selintas. Nah, sekarang kita akan baca teks langsung dari musannif terkait dengan hal itu. Nah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Babu makhfudatil asma'i. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang isim-isim yang dibaca khafat. Al-makhfudatu thalathatun. Adapun isim-isim yang dibaca khafat itu ada 3 jenis. Yaitu yang pertama makhfudun bil harfi. Yang pertama adalah isim yang makhfud atau yang dikhafatkan dengan menggunakan haraf. Ya. Kemudian wa makhfudun bil idhafati, dan yang kedua isim yang dikhafatkan dengan sebab idhafah, dan yang ketiga wa tabi'un lil makhfudi, dan isim yang mengikuti kepada isim yang dikhafatkan sebelumnya. Nah, inilah 3 jenis dari isim-isim yang dibaca khafat, dan ketiga-tiganya sesuai dengan apa yang pernah kita jelaskan di bab i'rab dahulu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Fa'ammal makhfudhu bil harfi, maka adapun isim yang dikhafatkan dengan menggunakan haraf, fahuwa, maka dia adalah ma yukhfadu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'i wal kafi wal lami. Maka dia adalah ma yukhfadu, yaitu isim yang dikhafatkan dengan menggunakan huruf jer yang 9. Nah, ini sudah pernah kita bahas di bab kalam dahulu, yaitu membahas tentang ciri-ciri isim yang didahului oleh huruf jer. Nah, apa saja huruf jer? Nah, di sini bimin dengan min, ya, yang bermakna dari, wa ila, dan ila yang bermakna ke atau kepada. Kemudian wa an dan an yang bermakna tentang atau dari, wa ala dan ala yang bermakna di atas, wa fi dan fi yang bermakna di dalam atau pada, wa rubba dan rubba yang bermakna amat banyak atau amat sedikit, wal ba dan ba yang bermakna dengan, wal kafi dan kaf yang bermakna seperti, kemudian wal lami dan lam yang bermakna bagi atau milik. Nah, ini semuanya disebut dengan huruf jer. Nah, nanti dalam kitab Alfiyah ada tambahan lain untuk huruf jer yang total jumlahnya sampai 20 haraf, ya. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian wa hurufil qasami, dan isim yang makhfud dengan huruf itu bisa juga dengan menggunakan huruf qasam, ya, huruf-huruf yang digunakan untuk bersumpah. Wahia al-wawu wal ba'u wat ta'u. Dan adapun dia huruf-huruf qasam itu adalah waw, ba, dan ta. Nah, seperti misalnya contoh wallahi, billahi, dan tallahi. Nah, ini semuanya bermakna demi Allah.
Wa bimudh wa mundhu. Dan isim itu juga bisa dikhafatkan dengan menggunakan mudh dan mundhu. Nah, ini dia masuk ke dalam golongan huruf jar juga dalam kitab Alfiyah ya. Nah, artinya sejak atau semenjak. Nah, misalnya dalam contoh ma ra'aituhu mudh au mundhu yaumil jumu'ati. Nah, saya tidak melihat dia sejak hari Jumat. Nah, di sini yaumi ya, yaumi posisinya majrur dengan huruf jar yaitu mudh atau mundhu. Hukumnya jar, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu contoh analisis makhfud dengan haraf. Oke, sekarang wa amma ma yukhfadu bil idhafati fanahwu qaulika ghulamu Zaidin. Dan adapun isim yang dikhafatkan dengan sebab idhafah, maka contohnya adalah seperti perkataanmu ghulamu Zaidin. Nah, ghulamu Zaidin. Nah, kalimat Zaidin di sini dia dibaca jar atau khafat karena dia dijarkan oleh mudhaf sebelumnya yaitu kalimat ghulamu. Jadi kalau kita analisis ghulamu sebagai mudhaf, Zaidin sebagai mudhafun ilaih. Hukumnya jar, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Nah, idhofah yang seperti ini disebut juga dengan idhofah ma'nawiyah ya. Idhofah ma'nawiyah atau yang disebut juga dengan idhofah mahdhah. Nah, idhofah yang seperti ini dilanjutkan oleh musannif ya. Dia nanti bisa mengandung makna lam, kemudian bisa mengandung makna min, kemudian bisa juga mengandung makna fi. Nah, kemudian idhofah jenis ini juga ya mudhafnya tidak boleh beralif lam dan juga bertanwin. Nah, itu makanya ghulamu tidak boleh kita baca ghulamun ataupun kita kasih alif lam al-ghulamu Zaidin. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu beberapa ketentuan dari idhofah ma'nawiyah ya atau idhofah mahdhah. Kemudian ketentuan lainnya, idhofah ma'nawiyah ini mudhafnya tidak berbentuk isim wasaf. Nah, ini juga penting diketahui. Isim wasaf itu seperti yang sudah sering saya sebutkan adalah salah satu dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, amthilah mubalaghah ataupun isim tafdil. Nah, idhofah ma'nawiyah itu salah satu ketentuannya mudhafnya tidak berbentuk isim wasaf. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan wa huwa ala qismaini. Dan adapun dia idhofah yang seperti yang kita bahas barusan yaitu idhofah ma'nawiyah ala qismaini. Dia terbagi dua ya. Yang pertama ma yuqaddaru bil lami, yaitu sesuatu yang dikira-kirakan atau yang ditakdirkan dengan menggunakan huruf lam. Nah, nahwu ghulamu Zaidin. Seperti misalnya ghulamu Zaidin. Nah, ghulamu Zaidin merupakan idhofah ma'nawiyah yang mengandung makna lam di tengah-tengahnya. Jadi ghulamu Zaidin maknanya adalah ghulamun li Zaidin. Budak milik Zaid ya atau budak bagi Zaid. Nah, ini satu jenis dari idhofah ma'nawiyah. Kemudian wama yuqaddaru bimin. Dan yang kedua, sesuatu yang ditakdirkan atau yang dikira-kirakan dengan makna min atau dari. Nahwu thawbu khazin. Nah, seperti misalnya thawbu khazin, pakaian dari sutra. Nah, ini idhofah ma'nawiyah yang mana dia mengandung makna min ya. Nah, jadi asalnya adalah thawbun min khazin, pakaian dari sutra. Begitu juga dengan wababu sajin. Ini adalah pintu dari kayu jati. Nah, jadi babun
min sajin. Nah, itu perkiraannya. Begitu juga dengan wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Nah, cincin besi. Nah, perkiraannya adalah khatamun min hadidin. Nah, cincin dari besi. Nah, ini adalah jenis idhofah maknawiyah yang memperkirakan makna min di dalamnya. Wa ma asbaha dzalika, dan contoh lain asbaha yang menyerupai contoh-contoh tersebut. Nah, ini jenis yang kedua dari pembagian isim-isim yang dibaca khofat. Adapun isim atau jenis yang ketiga dari isim-isim yang dibaca khofat, yaitu isim yang mengikuti kata sebelumnya sebagai naat, sebagai maktuf, sebagai taukid ataupun badal. Nah, ini bisa dilihat kembali dalam pembahasan yang berkaitan dengan itu dalam bab isim-isim yang dibaca marfu atau rafa. Nah, sampai di sini selesai sudah pembahasan kita terkait kitab Matan Ajrumiyah. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.